teman-teman semuanya, nama saya Ajit. Di sini kita bakal belajar tentang JavaScript. Apa sih itu JavaScript? Kita bakal bahas di sini. Ini adalah pengenalan JavaScript. Jadi kembali ke titik awal, yaitu bahasa pemrograman web yang bersifat client side programming language. Pemrosesan dilakukan oleh klien atau browser. Jadi awalnya JavaScript itu bernama Mocha sebelum namanya JavaScript, lalu berubah menjadi LiveScript saat browser Netscape Navigator 2.0 rilis versi beta pada September 1995. Ini masih belum ada browser seperti Google Chrome mungkin. Namun setelah itu dinamai ulang menjadi JavaScript. Nah, sampai sekarang nama JavaScript itu. Ini digunakan untuk membuat web menjadi interaktif dan juga dinamik. Penulisan pada JavaScript bersifat case sensitive. Selain itu juga ada penggunaan titik koma pada akhir baris bersifat opsional untuk JavaScript. Gunaan JavaScript. Ini ada beberapa kegunaan dari JavaScript. Pertama itu animasi sederhana, validasi untuk form inputan, untuk menampilkan pop-up window, untuk menampilkan dialog konfirmasi, untuk menampilkan alert, untuk menangani event handler pada objek HTML, terus untuk Ajax, terus untuk membuat halaman web yang interaktif. Jadi itu beberapa kegunaan dari JavaScript. Ini kita bakal mengenal konsol JavaScript itu sendiri. Konsol JavaScript dapat dibuka melalui inspect element ketika di browser, elemen inspect element konsol. Jadi di bawah ada di sini nih, di browser kita. Pada bagian ini juga akan ditampilkan pesan error JavaScript-nya. Kalau pesannya error misalkan, kalau berhasil juga bakal ditampilkan di sini di konsol. Ini dia seperti pop-up gitu. Terus bagaimana sih cara menulis kode JavaScript di HTML nih? Cara menulis kode JavaScript di HTML. Pada contoh di atas kita sudah menulis kode JavaScript di dalam HTML. Cara tersebut merupakan cara penulisan embedded ditempel dengan cara ditempel. Masih ada beberapa cara yang perlu kita ketahui. Pertama itu ada embed. Jadi kode JavaScript ditempel langsung pada HTML. Jadi di file HTML itu dimasukkan langsung JavaScript. Terus ada yang namanya inline. Kode JavaScript ditulis pada atribut, di atributnya HTML. Terus ada yang eksternal terpisah dari HTML. Kode JavaScript ditulis terpisah dengan file HTML-nya itu sendiri. Jadi tidak bergabung dengan file HTML. Pure JavaScript. Terus nah ini kita bakal belajar cara penulisan pertama, yaitu kode JavaScript dengan embed. Pada cara ini kita menggunakan TypeScript untuk menempelkan embed pada kode JavaScript. Pada HTML, tag ini dapat ditulis di dalam tag head dan body. Penulisan TypeScript, kode JavaScript di sini. Nih, script, kode JavaScript-nya di sini kita tulis, terus jangan lupa tutupnya script. Seperti itu, kita bakal nulis yang ini. Kita bakal coba. Kita pergi ke Visual Studio Code. Nah, ini adalah Visual Studio Code-nya. Kita close aja yang nggak kepakai. Close all. Kita file, terus new file. Nah, di sini kita file, kita save as, terus kita namakan, mungkin kita di D. Sini kita namakan JavaScript underscore embed titik HTML, karena ini di dalam HTML. Sini. Di sini kalau pakai HTML kita tulis seperti ini. Jangan lupa tutupnya. HTML kita tulis headnya sudah,
terus di dalam head ada title, terus ini belajar JavaScript dari nol. Nah, di bawah title ini kita masukkan scriptnya. Kita masukkan script untuk menulis JavaScript. Nah, seperti ini. Kita pakai komentar. Ini adalah penulisan kode JavaScript di dalam tag head. Di dalam head nih kita masukkan JavaScriptnya. Kita tinggal tulis console log. Nah, ini perintahnya terserah mau apa. Hello JS dari head. Nah, ini yang dari head. Kita bisa juga memasukkannya di bagian body. Di sini untuk judulnya P tutorial JavaScript untuk pemula. Script. Nah, di sini ini adalah penulisan kode JavaScript di dalam tag body. Jadi di dalam body. Sini kita tulis juga console log ini hello JS dari body. Nah, sudah kita simpan. Kita coba buka. Kita coba pergi ke D. JavaScript embed HTML. Klik 2 kali. Maka bakal kebuka. Nah, ini. Nah, di sini sudah tampil di Google Chrome. Nah, untuk inspect elemen itu Ctrl Shift terus I. Nah, oh ini ada yang error. Kita sepertinya lupa ini. Oh, kita bisa pakai titik koma ataupun enggak. Kita simpan. Kita lihat. Kita reload. Dan nah, ini udah jadi nih JavaScriptnya muncul di console. Ini hello JS dari head, ini hello JS dari body. Nah, ini yang embed JavaScript yang embed contohnya. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, penulisan kode JavaScript ada juga yang inline.
Pada cara ini kita akan menulis kode JavaScript di dalam atribut HTML. Cara ini biasanya digunakan untuk memanggil suatu fungsi pada event tertentu. Misal saat ini diklik maka bakal muncul. Nih kita bakal buat yang inline ini. Kita ke coding yang tadi aja. Kita tambahkan di sini. Harap. Terus kita pagar aja. On click. Ketika diklik ada alert, ada pemberitahuan yang isinya nah seperti ini. Terus kita tutup di sini, klik aku. Nah sini udah. Terus kita bisa simpan. Terus kita tulis lagi, ada dua cara penulisan. Ada yang seperti ini, ahref. Di sini langsung aja alertnya ini kita masukkan di dalam sini. Nah seperti ini. Terus sini kita tulis Java script terus titik 2, unclicknya kita hapus. Nah seperti ini, ada dua cara penulisan. Kita simpan, apakah hasilnya sama, kita lihat, kita reload. Nah ini ada yang ini. Nah klik aku tadi, maka keluar alert yang isinya Y. Oke, kalau kita klik ini tidak berfungsi, sepertinya ada yang salah. Ahref JavaScript alert Y, klik aku. Oh ya, kita kelupaan R di sini. Simpan. Nah, bakal buka lagi, kita reload. Nah, sama aja munculnya. Jadi ada dua penulisan, cara penulisan yang inline tadi. Nah, seperti ini, ada yang cara seperti ini dan juga seperti ini. Terserah gampangnya gimana, enaknya gimana kalian menggunakannya. Nah ini ada juga penulisan kode JavaScript yang eksternal. Jadi pada cara ini kita akan menulis kode JavaScript secara terpisah dengan file HTML. Kode JavaScript dibuat dalam file lain dengan extension .js. Cara ini biasanya digunakan pada proyek-proyek besar karena diyakini dengan cara ini dapat lebih mudah mengelola kode project buat dua file, yaitu file HTML dan juga JavaScript. Jadi mereka tidak tercampur. Jadi kalau yang error JavaScript-nya kita tinggal buka yang .js-nya. Kalau yang HTML yang error kita perbaiki yang HTML saja. Jadi lebih mudah kalau untuk proyek-proyek besar. Ini bisa kita coba. Kita bikin folder, terus kita bikin kode pemrogram dan juga JS. Ini hasilnya seperti ini. Ini pisah. Kita bakal coba. Kita pergi ke Visual Studio Code kita. Ini kita file, new file. Terus di sini kita file, save as. Di sini kita bakal namakan belajar JS dan juga kode pemrograman JS. Di D kita bikin new folder dengan
nama belajar JS, open. Di dalamnya kita isi kode program.js, terus kita simpan. Ini untuk JavaScript, terus kita file, new file lagi, new file, kita save as. Ini kita namakan index.html, terus kita save. Nah, di sini apa sih yang bakal kita lihat? Kita close dulu, kita lihat slide-nya. Nah, seperti ini nih, kita mau hasilnya ada seperti ini. Kita kembali ke JavaScript kita. Ini kita bisa yang belajar embed tadi. Kita copy. Di sini kita taruh ini di sini. Cuman tadi kita rubah tutorial JavaScript untuk pemula. Nah, yang ini. Nah, di sini kita nah ini kita hapus saja. Ini kita hapus. Nah, kita pindahkan yang alert ini ke JavaScript. Nah, seperti ini. Jadi nanti ada muncul alert ini. Sini adalah hello. Ini adalah program JS eksternal. Nah, cara manggilnya gimana? Kita delete yang ini. Di sini, di script ini kita bisa panggil dengan src. Ini namanya kode program.js. Nah, kita simpan. Kita bakal lihat di sini di filenya index.html. Nah, hello, ini ada program JS eksternal. Nah, tutorial JavaScript untuk pemula. Jadi secara terpisah antara HTML dan juga JavaScript. Nih, Lord. Cara panggilnya tadi src untuk menghubungkannya. Seperti ini. Gampang banget bukan? Sekarang kita lanjut lagi ke penjelasan JavaScript-nya. Nih, ini udah kita selesaikan. Nah, variabel JavaScript. Sekarang kita bakal belajar tentang variabel. Variabel berguna untuk menumpuk data, value, atau informasi. Aturan penamaan variabel tidak boleh sama dengan reserved word. Bersifat case sensitive, tidak boleh ada spasi, diawali oleh huruf atau underscore, boleh diawali dengan var ataupun tidak. Contoh deklarasi variabel seperti ini. X sama dengan 0, var total sama dengan 100, nama underscore saya sama dengan tanda kutip Budi. Komentar atau remark. Jadi komentar digunakan untuk memberikan keterangan pada program. Semua perintah yang berada di dalam komentar tidak akan dieksekusi.
Untuk menambahkan komentar dapat menggunakan strip 2 jika komentar hanya terdiri dari satu baris. Namun jika komentar lebih dari satu baris bisa strip tanda bintang terus tanda bintang penutupnya. Seperti itu. Ada juga dialog JavaScript. Jadi jendela dialog merupakan jendela yang digunakan untuk berinteraksi dengan pengguna. Ada 3 macam jendela dialog pada JavaScript. Tadi kita sudah mencoba yang dialog alert. Dia ada juga dialog confirm, ada juga dialog from. Cara nulisnya seperti ini. Alert kurung buka kurung tutup titik koma, confirm kurung buka kurung tutup titik koma, from kurung buka kurung tutup titik koma. Nah, ini adalah dialog alert. Dialog alert biasanya digunakan untuk menampilkan pesan peringatan atau informasi. Tombol yang muncul hanya satu, yaitu oke. Contoh alert selamat datang. Oke, jadi nggak ada tombol lain kalau alert. Nah, kalau dialog confirm ini adalah mengkonfirmasi, artinya dialog confirm digunakan untuk melakukan konfirmasi dalam melakukan tindakan tertentu. Tombol yang muncul pada dialog ini adalah oke dan juga cancel. Contoh, apakah Anda yakin akan menghapusnya? Tentu kan kita bisa cancel. Siapa tahu kita keklik tidak sengaja tombol delete. Makanya kita kasih confirm tadi. Nah, kita bisa oke dan juga kita cancel. Dialog from. Nah, dialog from berfungsi untuk mengambil inputan dari pengguna. Jadi dialog from akan mengambil sebuah nilai string dari apa yang diinputkan oleh pengguna. Inputan pengguna bisa disimpan ke dalam variabel. Contoh, from siapa nama Anda. Ini adalah inputan berupa dialog. Ini kita bisa oke dan juga cancel. Nah, ini kita bakal belajar cara membuat validasi form dengan JavaScript. Nih, seperti ini. Terus validasi JS-nya kita pisah. Nah, maka tampilannya bakal seperti ini. Tampil form, pesan error jika nama kosong, pesan error jika nama kurang dari 3. Kita bakal ngebuatnya. Kita kembali ke Visual Studio Code kita. Kita buka Visual Studio Code. Nah, yang ini. Mungkin kita buat di sini aja, file, new file, save as. Sini kita namakan form2.html. Kita simpan. Nah, untuk HTML-nya kita tulis dulu HTML-nya. HTML. Terus ini head. Terus ini title. Terus ini form pendaftaran. Nah, di sini kita bakal panggil script JavaScript-nya. Script. Namun kita belum buat JavaScript-nya, kita simpan dulu. Kita file, new file. Di sini kita bikin JavaScript-nya. Kita save as, kita kasih nama JavaScript-nya yaitu validasi. Validasi.js. Kita simpan. Nah, untuk ngevalidasi nantinya kita bisa panggil src. Terus di sini validasi.js. Nah, sudah. Kita simpan validasi di bawah head. Nah, seperti ini. Setelah itu kita bikin body-nya. Body di sini kita gunakan H2. Terus ini untuk judulnya kan, form pendaftaran. Coba. Nah, di sini di form pendaftaran kita tulis form
tutup. Kita menggunakan metode post terus dengan action, yaitu kita kosongkan, terus dengan name frm daftar. Sudah. Terus di sini kita on submit. Ini return check form. Kita bakal panggil JavaScript-nya untuk ngecek form kita. Nah, sini sudah. Terus di sini kita tulis nama lengkap. Terus di sini kita tulis input dengan type itu text. Terus name-nya kita kasih nama txt nama. Terus ID-nya kita namakan txt nama juga. Kita tutup. Ini untuk input. Terus kita kasih enter BR. Jadi untuk olahraga favorit .2. Ini seleksi, pakai select nama olahraga dengan ID olahraga. Tutup. Nah, sini kita kasih optionnya. Option value-nya awalnya kosong. Terus di sini option value-nya kita isi sepak bola. Nah, yang muncul adalah sepak bola. Seperti ini, kita copy saja. Ada sepak bola, ada bulu tangkis. Bulu tangkis. Bulu tangkis. Terus ada tenis. Dan juga mungkin tenis meja. Tenis meja. Nah, seperti ini. Terus kita kasih biar enter. Terus di sini input dengan type yaitu submit. Terus name kita isi dengan tombol simpan namanya. Terus value-nya kita save. Sini kita copy saja. Terus kita bikin lagi tombol yang reset. Terus ini kita ganti jadi reset.
ini reset. Nah, sudah form body HTML. Nah, sekarang kita sudah selesai membuat file HTML-nya. Sekarang kita beralih ke file validasi JS-nya. Ini yang ini. Nah, ini di sini. Kita pakai function. Terus di sini kita untuk cek form tadi. Kita tulis di HTML. Cek form. Terus titik 2 kurung kerawal. Buat variabel untuk menampung inputan. Nah, seperti ini. Nama sama dengan dokumen titik get element by ID. Ini namanya tadi itu adalah txt nama. Enggak? Cek dulu. Ya, txt nama. Nih, cek form. Kita panggil yang ini. Habis itu kita olahraga sama dengan dokumen titik get element by ID juga. ID-nya itu olahraga. Nah, udah. Terus if. Nah, ini kita munculkan alertnya tadi. If nama titik value sama dengan 0, maka kita bakal munculkan nih. Nah, ada alert nama tidak boleh kosong. Nah, jadi harus diisi nih. Jadi ada alertnya, pemberitahuannya. Nama langsung kita fokus ke sana. Kita tuju yang ke 0. Fokus di sini titik koma. Nah, return sampai dia false. Nah, seperti ini titik koma. Terus di sini else, pakai else. Nah, kita pakai else if. Jadi kita nama titik value titik link. Panjangnya kita bisa tentukan, misalkan nama nggak boleh kurang dari atau sama dengan 3. Nggak boleh nih, kita harus nama lengkap, nama panjang. Jadi kita bisa bikin alert juga untuk ini. Alertnya apa? Alert ini kita tulis nama minimal 3 karakter. Terus titik koma di sini. Ini kita copy saja biar cepat. Nah, sudah. Terus kita juga ada else if. Mungkin kita copy aja else if yang ini. Kita copykan ke sini. Nah, di sini bukan nama lagi, tapi yang selanjutnya adalah olahraga. Nah, value-nya jika 0, jika sama dengan 0,
maka olahraga belum diisi. Olahraga belum dipilih, kan pilihan ya, dipilih. Sini olahraga, fokus, return false. Nah, habis itu di sini kita else. Nah, di sini kita tambahkan alert. Kita copy saja. Seperti ini. Nah, ini else-nya kalau emang sudah nggak ada kesalahan nih. Terima kasih telah mengisi form. Nah, kita simpan, kita coba buka di form 2. Nah, nama lengkap. Kita nggak isi nih, kita langsung simpan. Nama tidak boleh kosong, langsung ke sini. Kita isi namanya A, misalkan, kita simpan. Nama minimal 3 karakter. Saya tulis nama saya. Yazid. Saya simpan, bisa. Nah, ini masih kosong nih. Simpan, nama tidak boleh kosong. Ini juga olahraga value olahraga fokus, olahraga belum dipilih. Ini formnya olahraga kalau kosong. Simpan. Ya, bentar, ada kesalahan ternyata. Nah, di sini yang ada salah. Ini olahraga. Dia enggak input. Nah, misalkan kita isi, kita simpan, ini nama 3. Kita isi nama saya. Ini kita simpan. Olahraga sudah. Kita reload. Simpan. Terima kasih telah mengisi form. Ini reset. Tombol reset. Sepertinya ada kesalahan lagi. Bentar. Oh ya, ini harusnya kita kosongkan. Nah, seperti ini. Jadi kalau kosong dia olahraganya belum dipilih. Nah, kita reload. Nah, ini kita tulis nama saya, terus saya simpan. Olahraga belum dipilih. Masih kosong kan? Misalnya kita tulis sepak bola, kita simpan. Terima kasih telah mengisi form karena sudah terisi keduanya. Kalau reset maka kehapus. Nah, seperti itu. Sangat gampang bukan menggunakan HTML dan juga JavaScript. Kita lanjut lagi ke slide. Nah, tampilannya bakal seperti ini. Sudah kita lakukan juga. Ini ada latihan. Ini referensi yang bisa kalian pakai di HTML tutorial, bisa diakses w3school.com. Ini di sini. Tools yang digunakan bisa menggunakan Visual Code, terus web browser bisa menggunakan Google Chrome dan juga Mozilla Firefox. Jadi summary-nya ini adalah singkatan. Ini adalah bagian dari yang kemarin, video kemarin.
HTML merupakan bahasa pemrograman untuk membuat halaman web, terus CSS digunakan untuk mengatur tampilan sebuah website, terus JavaScript digunakan untuk membuat halaman web menjadi lebih interaktif. Nah, sekarang kita sudah belajar tentang HTML, CSS, dan juga JavaScript. Terima kasih telah menyaksikan video ini.